Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 445. Jika Anda ceroboh, Anda kehilangan semua permainan. Kwon Sik-sun jelas telah melompati tembok dengan tergesa-gesa saat ini, karena perkembangan masalah ini sangat melebihi ekspektasinya. Dia awalnya mengira bahwa Hezikin tidak akan berani menangkapnya tanpa bukti, tetapi dia tidak menyangka bahwa Hezikin akan tetap didakwa dengan pembunuhan dan pengkhianatan tanpa bukti. Adapun pembunuhan itu karena dia meracuni Hezizen, dan pengkhianatan itu karena sensitivitas identitas Hezizen. Jadi jika dua tuduhan ini diselesaikan, dia akan benar-benar tamat dalam hidupnya, dan bahkan Wan Jia akan terlibat. Itu tergantung pada seberapa kejamnya buah pembunuhan Hezikin. Sekali dia ditangkap, dia pasti akan menggunakan semua cara untuk membuatnya mengaku bersalah, jadi dia tidak boleh dibawa pergi oleh Hezikin. Akhirnya, setelah berpikir dua kali, dia membuat tekad ini, hanya untuk membunuh Hezikin. Meskipun status Hezikin itu istimewa, membunuhnya sama saja dengan melemparkan bom atom ke dalam sistem militer dan politik, yang akan berdampak besar, tetapi dia harus melakukan ini, dan Hezikin datang sendiri. Selama dia menanganinya dengan baik, dia tidak akan dibakar. Beraninya kau membunuhku. Wajah Hezikin tiba-tiba menjadi dingin ketika mendengar kata-kata itu, dan segera mengarahkan senjatanya ke arah Wan Sik-sun, dan berkata dengan marah, "Apa kau tahu kejahatan apa itu membunuh Laozi?" Setelah berbicara, dia menatap orang-orang di sekitarnya dengan dingin, dan berkata dengan tajam, "Kamu, dan keluargamu, akan dieksekusi di tempat karena pengkhianatan." Para pengawal di sekitarnya tiba-tiba terkejut ketika mereka mendengar dia mengatakan, "Pengkhianatan." Mereka sepertinya telah menebak status luar biasa Hezikin, dan ada jejak keraguan dan rasa takut di wajah mereka, tetapi senjata di tangan mereka tidak berbaring. Jangan dengarkan dia. Dia datang sendiri. Tidak ada yang akan tahu tentang membunuhnya, kata Wan Sik-sun bersemangat. Dia tahu bahwa Hezikin tidak berani melakukan apapun padanya untuk saat ini, dan selama salah satu pengawalnya diam-diam meletakkan senjata dingin, Hezikin harus menyelesaikan permainan. Ledakan. Tanpa diduga, begitu suaranya jatuh, Hezikin menembak kakinya tanpa ragu-ragu. Ah! Kwon Sik-sun menjulurkan lehernya dan berteriak dengan keras, urat biru di dahinya pecah dan air mata keluar. Kwon Sik-sun, kau memerintahkan bawahanmu untuk membunuhku, sekarang pengkhianatanmu sudah selesai. Hezikin mendengus dingin, lalu melirik keluar halaman, sebelum matanya menyala, dan berkata dengan dingin kepada pengawal, "Jika Anda tidak ingin mati, segera letakkan senjata Anda." Para pengawal itu sedikit takut dengan aura Hezikin, menelan dan menelan, melirik satu sama lain, dan ragu-ragu. "Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kali, lemparkan pistol ke tanah jika kamu tidak ingin mati." Suara Hezikin masih dingin, tetapi ada sedikit kecemasan. Tiga pengawal menjadi pucat ketika mereka mendengar kata-kata itu, ragu-ragu, perlahan-lahan menurunkan senjatanya, dan kemudian melemparkannya ke tanah, sementara yang lain masih sedikit tidak yakin apakah akan melempar senjata. Pada saat ini, Ah Bin yang semula terbaring di tanah tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak tahu kapan dia memiliki pistol hitam di tangannya. Memanfaatkan ketidaksiapan Hezikin, dia berguling dengan tajam dan membanting senjatanya ke arahnya. Engah. Suara pistol yang dilengkapi peredam berbunyi, dan Abin mengguncang tubuhnya tiba-tiba, melebarkan mata dan mulutnya, dan memandangi jantungnya dengan luar biasa, hanya untuk melihat lubang di posisi jantung, yang berdegup keluar darah hitam, lalu tubuhnya gemetar dan kepalanya miring, diam. Puf-puf. Petik 2. Ada beberapa tembakan samar lagi, dan para pengawal dengan senjata di tangan mereka sudah jatuh ke tanah, dan setiap orang memiliki moncong ekstra di hati mereka.
Jangan bunuh aku. 3 pengawal lainnya yang telah melempar senjata mereka berlutut dengan ketakutan, dan mengangkat tangan mereka ke atas kepala, dan berkata dengan ngeri di wajah mereka. Pada saat ini, lebih dari selusin pria yang mengenakan seragam dinas khusus hitam dan kerudung hitam bergegas masuk dari pintu. Mereka bergerak dengan kecepatan yang aneh tanpa mengeluarkan suara. Semua orang memegang satu di tangan mereka. Senapan hitam khusus. Kapten, kamu baik-baik saja? Seorang pria yang berjalan di depan segera bertanya kepada Hezekin. Tidak apa-apa, bawa mereka berdua pergi. Hezekin dengan dingin melirik Wan Siling dan Wan Siksun di tanah. Kamu membunuhku, aku melakukan hal ini, itu tidak ada hubungannya dengan kakakku, tidak ada hubungannya dengan keluarga kita, aku melakukannya sendirian. Wan Siksun tiba-tiba melompat dan berteriak pada Hezekin dengan wajah memerah. Dia tahu bahwa situasinya telah berkembang ke titik ini. Untuk menghindari Wan Jia terlibat, cara terbaik adalah dengan mengambilnya sendiri. Apa kau ingin menghafal semuanya sendiri? Hezekin mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya, lalu tersenyum tipis, aku ingin menjadi cantik. Kemudian dia berbalik, berjalan cepat ke mobil, dan berkata dengan suara dingin, saya segera mengirim seseorang untuk menyelidiki perusahaan Wan Jia, dan dengan cermat memeriksa saya atas nama yang membocorkan rahasia negara. Itu di bawah Wan Shi Group. Jangan biarkan aku melepaskan perusahaan manapun. Ya, orang-orang di belakangnya menjawab dengan tajam. Tidak, itu bukan urusan kita. Wan Siksun, yang berada di belakang Hezekin, membanting tubuhnya dengan keras ketika mendengar kata-kata tersebut, dan mengabaikan rasa sakit di kakinya. Dia meraung, Direktur He, saya salah, Anda menembak saya di tempat, jangan melibatkan kami, dia keluarga. Tolong. Namun, Hezekin sudah melangkah jauh dan tidak memperhatikannya sama sekali. Tidak. Wan Siksun berteriak di punggung Hezekin, dengan air mata di wajahnya dan penyesalan. Dia tahu bahwa dia telah menyakiti Wan Jia. Hezekin jelas menggenggam pegangan untuk memperbaiki Wan Jia sampai mati. Toh, setiap perusahaan yang lebih besar dan kuat pasti punya beberapa trik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka tidak kalah kontaknya dengan beberapa perusahaan asing. Memang ada perbuatan yang memalukan. Kalau dikurang sembarangan dari nama bocornya rahasia negara, bisa jadi lebih dari separuh perusahaan Wan Jia harus bangkrut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia hanya mencoba memperbaiki He Jiarong, dan pada akhirnya setengah dari keluarganya sendiri akan hancur. Retribusi. Wan Siling di samping juga menangis. Hari ini Wan Siksun sangat mirip dengannya pada awalnya. Dan situasi perusahaan Wan Jia yang akan diselidiki juga sangat mirip dengan situasi ketika Qian Zitang diselidiki. Mungkin mereka tidak menyangka pada awalnya bahwa seorang anak laki-laki yang tampaknya tidak penting akan menghancurkan Wan Jia yang telah berdiri di ibu kota selama 20 atau 30 tahun. Pada berita siang hari kedua, Beijing dan bahkan media utama China melaporkan berbagai pelanggaran hukum dan disiplin di seluruh Wan Shi Group dan skandal pertukaran intelijen bisnis terkait kepentingan nasional dengan perusahaan luar negeri. Di saat yang sama, mereka juga memberitahu Wan Siksun, Chairman Wan Shi Group, kabar bahwa kakaknya ditangkap karena dicurigai melakukan pembunuhan. Pada hari ini, hampir setengah dari perusahaan di bawah grup Wan Shi disita. Ratusan pemimpin perusahaan ditangkap, dan banyak eksekutif perusahaan dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saham grup Wan Shi secara alami mengikuti batas bawah berturut-turut, tidak ada yang menyangka kerajaan bisnis besar akan kehilangan kejayaannya dalam semalam. Sebagai badan hukum saat ini dan ketua grup Wan Shi, Wan Xiaoyue secara alami dipanggil ke kantor polisi untuk penyelidikan, serta adik laki-lakinya Wan Xiaofeng. Setelah keduanya diselidiki, tidak ada masalah, dan polisi meminta mereka untuk kembali dulu, tetapi mereka tidak diizinkan meninggalkan ibu kota dalam waktu dekat, dan mereka diminta untuk mengikutinya.
Wan Xiaoyue menundukkan kepalanya saat dia berjalan kembali ke dalam mobil, dan hatinya tumpul dan masam. Dia tidak pernah bermimpi bahwa hanya dalam 1 tahun, ayahnya meninggal, paman keduanya menjadi gila, dan kedua kakeknya ditangkap. Bisnis keluarganya yang tampaknya besar masih menyusut lebih dari setengah, dan menunggunya adalah bibi dan sepupu yang memandangnya, dan air mata di matanya tidak bisa menghentikan yang besar jatuh. Saudaraku, jangan menangis. Wan Xiaofeng meraih pergelangan tangan kakaknya. Tidak ada air mata di matanya. Dia tiba-tiba menjadi dingin tanpa akhir dan mengertakkan giginya. Aku pasti akan membiarkan He Jiarong mati. Sakit, sangat menyakitkan. Saat ini di Huisengtang, Lin Yu duduk berdampingan dengan Dou Xinyi, memeriksa denyut nadi pasien. TV di samping menayangkan berita tentang Wan Jia dalam beberapa hari terakhir. Sekelompok pasien menunjuk ke TV. Telah membahas apa? Oh, Jiarong, bagus sekali. Hebat. Tiba-tiba sebuah suara bersemangat datang dari luar pintu, dan kemudian Li Qianjue dan Li Qianying masuk bersama. Li Qianjue menggenggam tangannya dan penuh kegembiraan. Begitu dia memasuki pintu, Lin Yu berkata dengan riang, Jiarong, Wan Jia benar-benar berakhir sekarang. Lin Yu tersenyum dan melambaikan tangannya padanya. Setelah melihat pasien tersebut, dia berdiri dan memanggil Li Qianhui ke area keramahan di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Li, sekarang Wan Jia sedang menurun, Jin Cheng hanya ada satu dari keluarga Li Anda di keluarga besar Anda. Haha, ya, sekarang kita bisa mengambil kembali pasar yang dirampok oleh Wan Jia. Li Qianhui tertawa gembira dan berkata dengan keras, Jiarong, kamu melakukan pekerjaan yang bagus dalam hal ini. Meskipun masalah ini ada hubungannya dengan saya, sebenarnya bukan yang saya lakukan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Memikirkan keluarga He, dia tidak bisa tidak berkata dengan emosi, kita hanya bisa menyalahkan keluarga Wan atas kesalahan kali ini. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda kehilangan semua game. Katakan saja baik-baik, bisnis tidak bertengkar dengan pejabat, seperti yang diharapkan. Bahkan jika itu adalah keluarga besar seperti Wan Jia, itu masih rentan terhadap keluarga He. Namun, Lin Yu tidak merasa puas tentang hal itu, sebaliknya dia menambahkan sedikit lebih banyak ketakutan pada keluarga He. Dia tidak bisa berhenti berpikir, jika suatu hari dia pergi berperang dengan keluarga He, akan seperti apa jadinya. Lalu, bagaimana tuan kedua dari keluarga He akan memilih? Siapa yang membuat mereka melawanmu? Mereka tidak bisa menjalani hidup mereka sendiri. Li Qianjue mencibir, dan matanya melintas lurus ke arah Lin Yu. Dia tidak bisa berhenti berpikir, setelah bertahun-tahun pasang surut di lautan bisnis, dia memanjat cabang tinggi Lin Yu. Itu harus menjadi keputusan paling bijaksana yang dia buat. Hei, Nona Li, kamu baru saja datang ke sini, biarkan aku memberimu suntikan lagi. Lin Yu memperhatikan Li Qianying dan tersenyum padanya, saya telah mempelajari teknik jarum berkali-kali terakhir kali. Seharusnya tidak ada masalah. Jika semuanya berjalan dengan baik, Anda benar-benar dapat menghilangkan kepanikan Anda. Betulkah? Sebelum Li Qianying dapat berbicara, Li Qianjue adalah orang pertama yang terlihat sangat gembira dan tiba-tiba berdiri, bersemangat. Aku sedang berbicara tentang apakah itu berjalan dengan baik. Lin Yu tersenyum. Kakak, Li Qianying segera meraih kakaknya, dan dia juga terkejut, jika dia bisa disembuhkan, dia akan bisa menemani Lin Yu selamanya. Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba bergetar. Lin Yu mengeluarkannya dan melihatnya setelah melihat 8 karakter pada pesan itu, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.